Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah kalkulus 1, masih melanjutkan turunan. Sebelumnya kita membahas konsep turunan hubungannya dengan limit. Nah, kali ini kita langsung ke latihan soal. Jadi oke, kita bahas satu persatu. Kalau yang nomor 1 gampang nih. Nomor 1. Nomor 1, Y sama dengan 2X pangkat 3 min 15X plus 17. Nah, maka Y aksennya atau turunan dari Y ini adalah, langsung aja, ini 3 diturunin ke sini kan, jadi 6X. X-nya yang tadinya pangkat 3 jadi pangkat 2. Kemudian dikurangi ini 15. Selesai. Oke. Kemudian nomor 2 itu Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X pangkat 5. Nah, maka turunannya adalah, gampang, ini pangkat 5 kan, diturunin ke sini. Oke, ini tetap nih, 2X kuadrat plus 7X, yang tadinya pangkat 5 jadi pangkat 4. Kemudian yang ini belum diturunin jadi 4X plus 7. Nah, ini udah ketemu jawabannya. Bisa juga biar simpel ya, ini 5 dikaliin ini, jadi 20X ditambah 35 dikali 2X pangkat 2 plus 7X pangkat 4. Ini juga bisa. Kemudian kita membahas nomor 3. Y sama dengan X akar 3X kuadrat. Nah, ini biar gampang kita keluarin ya. Jadi X, ini kan kalau dijabarin jadi akar 3 dikali akar X kuadrat. Ya enggak? Seperti ini enggak? Ya ampun, ini pangkat 3 ya. Sorry. Ini pangkat 3 ya. Aduh, pencet. Bentar. Ini adalah pangkat 3. Nah, berarti kan X dikali akar 3 dikali X pangkat 3 kan. Seperti ini kan. Nah, ini kan kalau misalnya arti. Nah, ini jadi akar 3 dikali X kali X pangkat 3 per 2. Ini pangkat 3, ini per 2. Nah, ini kan sama dengan akar 3 dikali X pangkat, ini cuma 1 nih. Jadi 5 per 2. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, maka Y aksennya sama dengan, ini akar 3-nya kan melekat nih, akar 3. Kemudian ini turun jadi 5 per 2. Kemudian X, nah ini dikurangi 1 kan, dikurangi 1 jadi pangkat 3 per 2. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, ini bisa dikembalikan ke yang tadi nih. Jadi 5 per 2 dikali 3X pangkat, ini yang 3 per 2 nih. Nah, ini bisa dikembalikan ke sini. 3 per 2 itu kan berarti X pangkat 3. Nah, kan seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk nomor yang keempat ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini, itu kita jabarkan terlebih dahulu ya. Kita jabarkan nomor 4 nih. Kita jabarkan, Y sama dengan X plus 1, X minus 2. Nah, ini kita jabarkan dulu jadi X kuadrat. Kemudian ini berarti X dan minus 2X kan. Berarti ketemu min X min 2. Kan begitu ya.
Nah, kalau misalkan udah dituruninnya tuh gampang. Jadi 2x minus 1. Gitu. Oke. Kemudian kita membahas soal yang berikutnya. Adalah soal nomor 5. Nomor 5. Nah, masih ingat Y sama dengan 3x plus 5 dikali x kuadrat minus 3 pangkat 3. Nah, masih ingat rumus UV? Nah, kalau perkalian itu kan berarti kan Y aksen sama dengan U. Ayo, formulanya apa yo? U aksen V ditambah U V aksen. Nah, kita di sini menganggap U-nya sama dengan 3x plus 5 kan. Berarti U aksen sama dengan 3. Kemudian untuk V itu kan jadi x kuadrat min 3 pangkat 3. Maka V aksen sama dengan 3 kali x kuadrat minus 3 pangkat 2 dikali 2x. Begitu. Nah, kemudian ini kita kalikan nih Y-nya. Kita masukkan. Kita muat nih. Y aksen sama dengan U aksen V berarti 3 dikali x kuadrat minus 3 pangkat 3. Aduh, kecoret ya. Ditambah UV aksen. Berarti 3x plus 5. Sorry, kecoret. Insya Allah paham ya. V aksennya berarti 2x kali 3x kuadrat minus 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini jawabannya. Oke, itu nomor 5. Kemudian kita membahas nomor 6 ya. Nomor 6 ini bagaimana sih gitu. Ini bisa difaktorkan. Aduh, baru kepencet. Nah, ini bisa difaktorkan nggak sih? Nomor 6. Y sama dengan 3x akar x pangkat 4 minus 6x kuadrat minus 9x. Kan begini kan. Nah, ini kita faktorkan dulu nih yang ini. Nah, ini kita faktorkan. Jadi kalau x pangkat 4 minus 6x pangkat 2 minus 9x ini jika difaktorkan kurang lebihnya menjadi x kuadrat ya. Ini minus 3 kuadrat. Begitu kan? Coba kita cek ini x pangkat 4. Ini minus ini kali 2 berarti 6x kuadrat. Dan ini kali 2 kan. Kemudian ini. Oh, ini 9. Sorry. Ini 9 aja. Aduh. Bentar, kepencet nih. Oke, ini minus, sorry ya, ini saya salah tulis. Ini minus 9. Nah, kan begini nih. Oke, kita faktorkan jadi seperti ini. Jadi kita biar mudah, jadi 3x, kemudian ini jadi akar x kuadrat minus 3. Seperti ini. Kan? Nah, ini karena ini akar sama kuadrat hilang. Ya kan? Jadi ketemunya adalah 3x kali x kuadrat minus 3. Nah, yang di sini jadi 3x pangkat 3 minus 9x.
X. Nah, kalau ini dituruninnya lebih gampang. Jadi 9X pangkat 2 minus 9. Begitu. Kemudian berikutnya yang ini rumusnya masih yang pembagian ya. Jadi rumusnya adalah Y aksen sama dengan U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Nah, berarti U-nya kan sama dengan X min 3. Berarti di U atau U aksen aja sama dengan 1. Kemudian V-nya sama dengan 3X plus 1. Maka V aksennya sama dengan 3. Nah, ini cukup gampang ya angkanya. Jadi Y aksen sama dengan UV aksen berarti, U aksen V berarti 1 dikali 3X plus 1 dikurangi U-nya tadi berapa? X minus 3, V aksen berapa? 3 dibagi 3X plus 1 kuadrat. Berarti hasilnya 3X plus 1 dikurangi 3X plus 9 per 9, ini aja deh, nanti aja jawabannya, plus 1 kuadrat. 3X kurangi 3X hilang. Ini 1 tambah 9 kan 10. 10 per 3X plus 1 kuadrat. Oke. Semoga kelihatan. Kemudian, lalu bagaimana untuk soal logaritma yang seperti ini? Oke, kita bahas nomor 8. Nomor 8 itu misalnya U sama dengan 5X plus 1. Berarti turunannya adalah 5. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita andaikan Y aksen sama dengan AU aksen per U. Jadi khusus untuk logaritma itu rumusnya ini. AU aksen per U, di mana U-nya adalah fungsi. Ya. Dan A itu len-nya, konstansa pada len-nya. Ini sama dengan, berarti berapa nih? 2 dikali U aksennya 5 per U-nya adalah 5X plus 1. Jadi hasilnya adalah 10 per 5X plus 1. Nah, saya ingin membahas yang ini sedikit sih, sebentar. Jadi untuk khususan ya, saya coret di sini aja ya. Khususan jika Y sama dengan ln X, maka turunannya adalah 1/X. Ya kan? Kemudian bagaimana jika Y sama dengan A ln U, maka turunnya adalah A U aksen per U. Nah, ini yang jadi patokan tadi yang buat rumus perhitungan kita. Begitu ya. Nah, kemudian untuk nomor 9, Nomor 9, jadi ada gambaran ya. Berarti kan A-nya kan tadi 3, ya kan? Kemudian U-nya itu kan jadi 2X kuadrat plus 4 pangkat 4. Nah, kalau begini berarti U aksennya adalah 4 dikali 2X kuadrat plus 4, ini jadi pangkat 3 kan, kemudian dikali 4X. Begini kan. Nah, kembali ke rumusnya ini tadi. Rumusnya adalah, nah ini rumusnya. Nah,
Y aksen sama dengan 3 dikali 4 dikali 2x² plus 4 pangkat 3 kali 4x, kemudian bawahnya U. Berarti kalau bawahnya U itu berarti 2x² plus 4 pangkat 4. Nah, ini coret, ini jadi 12. Berarti ketemu 48x dibagi 2x² plus 4 udah ini aja. Begitu. Oke. Itu terkait ln. Lalu bagaimana jika eksponensial? Nah, ini perlu jadi catatan juga. Jadi kalau eksponensial, jika Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya adalah E pangkat X. Nah, lalu bagaimana jika Y sama dengan A, E pangkat U? Maka turunannya adalah A, U aksen, E pangkat U. A-nya tetap, E pangkat U-nya tetap, tapi ditambahin U aksen. Begitu. Mirip kayak ini. A, ya kan? Begitu. Jadi A, U aksen, ini E pangkat U. A-nya tetap, E pangkat U-nya tetap, cuma ditambahin U aksen. Nah, ini yang akan jadi rumus untuk nomor 10. Nomor 10, aduh nggak muat. Kita pindah di sini aja ya. Nomor 10 itu tadi soalnya Y sama dengan 3E pangkat 5X minus 2. Oke, ingat tadi rumusnya apa? Nah, kita cari U dulu. U itu kan sama dengan 5X minus 2. Berarti U aksen sama dengan 5. Nah, berdasarkan rumus ini berarti apa? A, U aksen, B pangkat U. Jadi, A-nya 3 kan? 3, kemudian U aksennya adalah 5, kemudian E pangkat U-nya tetap. E pangkat 5X minus 2. Jadi, ketemunya adalah 15 E pangkat 5X minus 2. Ya, ini adalah nomor 10. Oke, hari ini kita sudah membahas 10 model soal yang berbeda-beda. Dari yang simple, berpangkat seperti ini, begini, ini pakai UV, kemudian kita coba pakai akar ini saya salah ya. Kemudian pembagian kita pakai pakai logaritma dan pakai eksponensial. Oke, rumus yang perlu diperhatikan untuk logaritma dan eksponensial itu ini. Ini untuk logaritma dan ini adalah untuk eksponensial. Ya, silakan sambil mencatat karena tulisan saya kemana-mana. Baik, semoga menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.